Jadi baru-baru ini ada bocil yang bisa gue bilang niru setup konten gue. Ini menarik banget nih, ini menarik banget nih. Gue gak akan bahas soal abang ini, dan gue juga gak akan bahas soal bocilnya. Tapi yang akan gue bahas adalah, kenapa dia bisa bikin konten seperti ini. Pasti kalian penasaran kan, kenapa kok bisa-bisanya dia bisa bikin konten kayak gini gitu. Video ini akan jadi sedikit lebih lama, tapi gue jamin video ini bakal jadi insight yang menarik buat lu yang lagi nyari strategi untuk ningkatin views, engagement, dan followers buat brand atau personal brand lo. Dan menurut gue, abang ini adalah contoh yang sempurna dari hal yang akan gue sampaikan di video ini. Let's go! Dalam dunia perkontenan ada banyak strategi yang bisa lo pakai untuk meningkatkan views, engagement, ataupun followers. Dan ada satu strategi yang bisa meningkatkan views, engagement, dan followers itu sendiri jauh lebih cepat dari strategi pada umumnya. Dan buktinya akan gue tunjukin di akhir video ini. Sebelum gue kasih tahu satu strategi ini, kita balik ke pertanyaan awal tadi dulu. Kenapa dia bisa bikin konten seperti ini? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, konten ini dia buat secara natural atas keresahan dia pribadi. Karena setup key visualnya di ATP, amati, tiru, plek-ketiplek oleh seorang bocil katanya. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, konten ini dibuat bukan secara natural, melainkan secara strategis. Menggunakan satu strategi tadi yang bisa meningkatkan views, engagement, dan followers jauh lebih cepat. Strategi itu adalah membuat konten kontroversi. Mari kita menyelam lebih dalam tentang strategi konten kontroversi ini. Dimulai dengan pengertian apa itu kontroversi. Kontroversi adalah keadaan perselisihan atau perdebatan mengenai masalah pendapat atau sudut pandang yang saling bertentangan. Mungkin kalian bakal bertanya-tanya, lah terus ini kan kontroversi, gak bagus, kenapa malah jadi strategi konten? Di dalam sebuah buku karya Brandon Kane yang gue pelajarin, untuk bisa memiliki views, engagement, dan followers yang banyak, konten lu harus lebih bisa menonjol di tengah jutaan konten-konten lainnya. Lalu, gimana caranya biar konten kita bisa lebih menonjol dari konten-konten yang lain? Dan ya, salah satu caranya adalah dengan membuat konten kontroversial. Perlu kalian ketahui bahwa gak semua hal yang kontroversial itu adalah kejahatan atau tindak kriminal. Sebagai contoh, umumnya orang-orang kalau makan bubur ya pakai sendok. Tiba-tiba lo bikin konten dan lo bilang kalau lo biasa makan bubur pakai sumpit. Itu udah termasuk kontroversi. Dan itu alasan kenapa konten kontroversi ini bisa jadi salah satu strategi konten. Kata Brandon, kalau lo mau pakai strategi konten kontroversi ini, lo harus bisa memposisikan diri lo masih di dalam zona aman, yang mana orang-orang masih setuju dan sependapat sama lo. Tapi kalau kontroversi yang lu buat kebablasan, lu bakal jadi public enemy, panen hujatan, dan pastinya brand atau personal brand lu bakalan rusak. Di awal video gue bilang kalau abang ini adalah contoh yang sempurna. Kenapa? Karena abang ini punya dua konten yang pakai strategi kontroversi ini. Tapi yang satu berhasil, dan yang satunya kalian tahu sendiri. Mari kita bahas. Kalau kalian belum tahu, sebelum konten setup key visual plek-ketiplek ini dia buat, dia juga pernah buat konten kontroversi yang bahas soal orang yang ngajarin cara FYP. Kata dia, orang yang ngajarin cara FYP itu cringe. Bagi dia, FYP itu cuma luck. Konten kontroversi ini terbilang berhasil karena masih banyak orang yang setuju dan sependapat sama dia kalau FYP itu memang cuma luck atau keberuntungan. Dia pun masih dalam zona aman dan viewsnya pun gak main-main, tembus di angka 6 juta. Lalu di konten yang kedua, kenapa konten kedua abang ini termasuk ke dalam konten yang kontroversial? Karena ada bocil yang menurut gua atau mungkin kita terinspirasi setup layoutnya dia. Tetapi dia bereaksi seakan-akan bocil ini adalah penjiplak dengan mengatakan amati, tiru, plek-ketiplek, dan dia nggak suka key visualnya ditiru. Disitulah kontroversinya. Dan viewsnya meledak sebagaimana mestinya konten kontroversial itu bekerja. Tapi sayangnya, konten kontroversi kali ini dia nggak berakhir di zona aman, tapi berakhir di zona public enemy. Dan ini dia bukti peningkatan followers abang ini yang gua screenshot dengan perbedaan waktu dari jam 4 subuh kurang ke jam 4 sore. Kurang lebih dia dapat 7.000 followers baru. Tapi ya buat apa gitu, followers lo bertambah tapi branding lo rusak. Dan itulah strategi konten kontroversial. By the way, ada yang mau pakai strategi kayak itu gak? Coba komen di bawah.